Saya dipercayai oleh Partai Perindo untuk mencalonkan diri di DPRD Kota Bekasi bersama teman-temannya. Ada Mas Didi Prasetyo, itu DPR RI-nya, provinsinya ada Resa Erlambang, dapil satunya ada Vianti, dapil 2 Padoli, dapil 3 Imam Setiawan, dapil 4 Juwita Baru, dan dapil 5 saya Dedi Sunandar untuk Bekasi Barat dan Pondok Gede. Gimana deh sejauh ini deh? Alhamdulillah lancar, alhamdulillah tetap silaturahmi ke warga-warga Kota Bekasi, khususnya Bekasi Barat dan Pondok Gede. Seneng aja sih, maksudnya impian juga, kebetulan impian saya jadi politikus kan. Aku kadang-kadang dimiripin sama Pak Jokowi, terus aku ngeliat terus ya dari YouTube-nya kayak gitu. Jadi pingin aja lah ibaratnya, kepingin dan mau, dan pastinya mau belajar kayak gitu. Ya kalau ini pengalaman kedua sih, dulu kan 2014 sempat di partai sebelah ya, partai NU, sempat ikut organisasi juga. Nah, ini ditawarin lagi gabung di politik praktis ya, sebagai bakal calon legislatif provinsi. Kotanya ada Dede, RI-nya ada Vicky Prasetyo, dan ada Juwita Barat juga, ada Doli, ada Vianti, dan teman-teman yang lain. Jadi ya memang ya ikut meramaikan pesta demokrasi lah. Kalau bicara target sebenarnya pastinya pengennya menang, cuman kan kembali lagi kalau politik kan kita nggak bisa punya garansi secara 100% ya. Dan apalagi kalau bicara public figure kan pastinya elektabilitasnya sudah lebih mudah dibandingkan dengan calon-calon yang bukan dari background public figure. Jadi memang kita turun kemarin ke kegiatan, ada sepak bola ya, terus ada ketemu dengan beberapa lurah, RT, RW, dan pengalaman luar biasa sih. Yang jelas targetnya ya memang mudah-mudahan bisa masuk. Terus kalau bisa masuk bisa memberikan aspirasi masyarakat yang bisa kita bawa nanti di parlemen ya. Jadi ya kita jalanin lah selagi kegiatan positif dan ikut dalam kegiatan pesta demokrasi. Mudah-mudahan sih bisa memberikan kontribusi yang baik ya. Mas, kenapa tertarik mengikuti event? Sebenarnya gini, waktu diajak ya aku sama Dede ya di acara Imobi, dan apalagi kan ini acaranya ada donasi ya, charity. Di situ ada anak-anak, ada mouse juga. Terus juga memang kalau Dede sendiri kan memang dia sedang berjuang untuk si buah hati tercinta. Kalau aku dulu memang aktif banget di yayasan Rumah Singgah Cancer, karena almarhum mama kan waktu itu mengidap kanker serviks ya. Jadi memang tahu betul apa yang dialami sama para penderita yang sedang survive, karena memang cancer itu kan salah satu penyakit yang mungkin secara teori kedokterannya memang tidak bisa disembuhkan, hanya mukjizat, dan perlu imunitas yang tinggi dengan cara happy. Nah mungkin dengan ini kita sebagai seorang seniman hanya bisa menghibur supaya adik-adik nantinya atau siapapun yang sedang mengalami kondisi-kondisi yang punya penyakit berat ya, dengan cara seperti ini bisa jadi satu inspirasi lah tersendiri. Dan kita sebagai seniman pastinya hanya bisa menghibur, memberikan support, dan yang jelas itu yang membuat kita mau ikut serta dalam acara seperti ini, karena ada unsur nilai charity, kemanusiaannya, dan donasinya juga kan akan sebagian disumbangkan kepada penderita rumah-rumah atau yang memang perlu membutuhkan dalam event ini. Dede sendiri deh, kayak semacam ini anak kan dulu kan ada yang mengidap depresi. Ini menjadi kayak bakalan ngajak anak lo kesini nggak sih, karena kan untuk untuk hiburan yang Tapi kalau buat diajak kan, kalau yang namanya yang William syndrome itu kan aktif Kak, jadi itu takut ngajak kemana-mana kan. Sebenarnya pengen ngajak, kalau misalnya kayak kita kemana pun kan, sebenarnya kayak ke lokasi syuting atau kemana pun sebenarnya pengen ngajak, cuman kan
susah dikendalikan. Kalau yang anak punya Williams syndrome itu memang harus ekstra, yang ngejaganya itu harus ekstra. Jadi kemungkinan kalau aku paling ngajak anak-anak yang nomor 1, nomor 3. Kalau yang Lazan biasa sih di rumah aja, soalnya takut, kita kan nggak tahu, aktif banget, takutnya kemana kayak gitu. Paling istri aku ajak sih. Lebih jadi pengen tahu, jadi sosialisasi juga buat sesama, kan ada juga yang jantung juga, jadi bisa ngobrol, bisa sharing juga, dan bisa ngasih semangat ke ayah bundanya sih kayak gitu. Aku lebih support buat ayah bundanya yang bersedia menjaga anaknya sampai bener-bener Allah gitu. Survive-nya gimana sih Kak Dede mungkin? Kalau aku biasanya sih dengan, aku ini kan nggak boleh sedih juga kan, kalau ngelihat anak sedang pas lagi ngedrop terus kitanya juga ikut ngedrop, itu bakalan ke anaknya jadi kena lagi, dia kena mentalnya, kena apanya. Terus kalau ngeliat orang tuanya ceria, terus kita juga happy aja, walaupun namanya di lokasi kan entah ada masalah apa, terus kerjaan juga nggak ada, kita tetap happy aja, karena anak tuh nggak boleh kita ngeliat murung sedih, apalagi Tapi pengaruh ya itu ya? pengaruh Pak. Kalau kita lagi sedih nih, bini kita juga sedih, anak kita sedih, jadi berusaha ceria, walaupun dalam keadaan sesulit apapun kita berusaha ceria sih. Sebagai orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus kayak gini, hal yang paling berat yang lo alami apa sih? Maksudnya? Saat si anak ngedrop atau Oh ya, gitu. kalau misalnya dia udah nggak mau makan, masuk susu pun udah nggak mau, kita bawa ke rumah sakit dalam keadaan ibaratnya dia udah lemah, maksudnya yang udah lunglai ya, udah pucat, udah putih segala macam, udah pada biru tangannya. Kita kan khawatir terjadi apa-apa kan, diimpus kanan kiri nggak masuk, di kaki kan kasihan Bang. Kalau udah yang namanya di kaki tuh udah nggak tembus ini tuh, itu yang paling kasihan. Dia sakit, cuman nggak ngerasain sakit, cuman dia ngeliat muka kita kayak ngasih tahu gue sakit nih, kayak gitu. Jadi kadang-kadang kita, ya udah kita berasa happy, tetap happy aja. Kalau kita ngasih raut sedih kita juga, dia bakalan lebih ngedrop lagi, kata dokter kayak gitu. Makanya Mas Dedi selalu support anaknya, ketawa aja atau gimana aja, karena dia 5 tahun belum bisa bicara, nyebut mama papa bisa, cuman nggak tahu apa yang dia mau. Tapi kalau misalnya memang pas dia lapar, dia selalu nunjuk makan, berarti langsung ke rice cooker atau ke Magico. Oh lapar nih dia. Kalau pup biasa kadang-kadang tapi kita memang karena udah satu darah, jadi ngerti apa yang dia mau, apa yang dia inginkan. Terus pas keadaan dia sakit, dia cuma tidur diam, kenapa sakit, diem aja udah. Akhirnya kasih makan ditolak, biskuit ditolak, susu ditolak, oh udah. Saya langsung, Dia kalau ngedrop pasti akan menolak semuanya, makanan gitu. makanan, minuman pasti ditolak langsung. Saya pasti langsung nelpon dokter Popi, ini ya Lazan udah nggak masuk apa-apa, udah Mas langsung bawa harapan kita. Artinya memang sudah siap siaga kalau Iya. anak-anak kalau anak di rumah sakit Langsung udah otomatis, karena kan mereka udah nolak semuanya, udah menolak makanan, terus susu jantung juga ditolak Iya otomatis. mah Kan. udah sampai siap, kalaupun amit-amit anak Ya. udah sampai situ siapnya. Sudah sampai Ya, situ. Udah sampai di situ. Dia kalau Karena bicara titik- udah iya. ikhlas kalau Titiknya sampai di situ. kadang-kadang kan ada titik ngerasa kayak misalnya udah sakit nih, di rumah sakit juga udah seminggu atau berapa, kenapa, kita tanya kan, kalau udah ini udah nggak kuat, nggak apa-apa kok, kita kayak istri kan udah nangis dulu kan. Kalau kita kalau misalnya emang masih kuat, papa juga bakalan lebih kuat, dia bilang. Kalau udah nggak kuat, ya gue udah ikhlas, dia bilang. Selalu ngomong kayak gitu, kayak orang tua juga, kenapa sih lah anaknya, nggak apa-apa mas, sehat deh. Tetap support, karena kan orang tua pasti bakalan ngedrop juga kalau tahu anak kita sakit, pasti. Nah, lu juga kan sempet mengurus nyokap tuh almarhum ya. Apakah sama gitu maksudnya ini? Sebetulnya Perjuangannya gitu. perasaan dan perjuangannya sama, cuman kan berbedanya kalau anak kecil sama kalau orang dewasa kan sudah bisa lebih ngobrol ya. Kalau mamaku kan mungkin dia kalau malam tuh kulitnya kata kayak dilepas, disilet-silet, kayak dikupas kulitnya kalau lagi, karena cancer itu kan hewan ya. Jadi dia detik ini bisa pindah ke sini jalan, dia jalan terus, dan setiap orang punya sel cancer gitu. Jadi sebetulnya aku juga ngerasain apa yang dirasakan Dede, cuman perbedaannya Dede mungkin lebih luar biasa karena satu, anaknya juga belum bisa bicara, Komunikasinya susah. komunikasi susah, dan anak kan jangankan penyakit seperti ini ya, anak belum aja kan kita panas. bingung ini panas kenapa, anak kan kadang suka susah menyampaikan. Jadi makanya aku ngerti banget dan aku paham banget, dan sampai detik ini aku masih juga dalam grup Yayasan Cancer Indonesia. Jadi memang penyakit-penyakit seperti ini dokter juga selalu bilang kuncinya memang harus memberikan happy mind. Nah, karena itu obatnya. Seperti kayak Aldi Taher, terus Ayam Titi Puspa, mereka survive karena mereka
mindsetnya kuat. Kembali lagi kan kalau umur kita nggak pernah tahu ya, tapi yang jelas bahwa kayak perjuangan Dede, terus aku pernah ngalamin orang tua yang cancer juga, jadi memang penyakit ini yang memang harus punya keikhlasan yang luar biasa. Walaupun bukan kita nggak ngeduluin Tuhan ya, tapi minimal dengan penyakit seperti ini kita harus siap dengan segala resiko dan kejadian yang memang fatal yang intinya gini, penyakit ini kita udah tahu bahwa fatalnya ujungnya di mana gitu, sudah tahu, walaupun umur semua diserahkan sama Tuhan. Jelas ya apa ya, kita aja yang nggak sakit tuh ngurus ini capek banget, apalagi yang sakit gitu. Kita nggak tahu apalagi apalagi yang sakitnya kan gitu. Raja sebagai penyanyi menanggapi soal Putri Aryani yang